Biasanya ketika Yesus hadir di satu tempat, maka terjadi lawatan yang luar biasa, baik itu melalui pengajaran yang dia sampaikan maupun juga melalui kuasa yang dimanifestasikannya. Tetapi bagi sebagian orang di tempat tertentu, kehadirannya sepertinya tidak membawa dampak apa-apa. Yang kita bisa lihat juga dari pernyataannya ketika dia berada di tempat asalnya, yaitu di Nazaret. Dia berkata begini, di dalam Markus 6 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, dikatakan demikian. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Nazaret sudah merasa sangat familiar dengan Yesus. Mereka sudah merasa terlalu dekat dengan Yesus, saudara ya. Sehingga apa? Secara jasmani mereka menganggap itu hal yang biasa. Kehadiran Yesus itu hal yang biasa karena sehari-hari bertemu dengan mereka. Nah, akibatnya memunculkan beberapa alasan yang justru menghambat lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Hal yang pertama yaitu mereka sibuk mempertanyakan. Mereka sibuk mempertanyakan dari mana dia memperoleh hikmat, dari mana dia memperoleh kuasa, siapa yang ngajarin dia gitu saudara ya. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bukan karena ketidaktahuan tetapi karena ketidakpercayaan. Kita boleh mempertanyakan segala sesuatu, mengkritisi segala sesuatu, saudara, tetapi bukan karena tidak percaya, tetapi karena mungkin belum tahu seperti itu. Nah, saudara, hal ini menjadi hal yang pertama, kenapa lawatan terhambat ketika Yesus hadir di satu tempat. Yang kedua adalah meragukan. Ketika pertanyaan itu tidak terjawab, mereka mulai meragukan Yesus yang melakukan mujizat itu. Mereka mulai meragukan Yesus yang mengajarkan pencerahan yang luar biasa itu. Mereka berkata begini, bukankah ia ini tukang kayu? Bukankah dia ini adalah anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Disebutin semua saudara-saudaranya, saudara ya. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Dikatakan demikian. Mereka mulai meragukan. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka kemudian menolak dia. Di dalam Markus 6 ayat 3b dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi perenungan kita hari ini. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, sudahkah kita tidak sibuk lagi mempertanyakan, tetapi belajar mempercayai? Kemudian yang kedua, meyakini apa yang dia katakan itu adalah kebenaran, bukan meragukan. Dan yang ketiga, bukan menolak, tetapi menerima kehadirannya dan firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.